Portugal menghancurkan tim Luxembourg yang tak berdaya dengan skor 9-0 di babak kualifikasi Euro 2024. Dengan kemenangan telak itu, De Selecao kini mencatatkan perjalanan yang sempurna, yaitu 6 kali menang di 6 pertandingan kualifikasi Euro 2024. Sekarang Portugal memuncaki klasemen grup C dengan koleksi 18 poin. Sementara itu Luxembourg juga bukan berarti tim yang terlalu buruk. Mereka memang bukan ancaman di Eropa, tapi Luxembourg berangkat ke pertandingan ini dengan catatan yang lumayan. Dari 5 pertandingan sebelumnya, mereka mencatatkan 3 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Tapi tetap saja, bagaimanapun juga Portugal masih jadi tim yang terlalu kuat untuk mereka. Meskipun di pertandingan itu Portugal tidak diperkuat Ronaldo. Setelah Portugal merekrut Roberto Martinez sebagai pelatih baru menggantikan Fernando Santos, memang ada keraguan apakah Ronaldo tetap akan dipanggil ke timnas. Beberapa pendapat mengatakan kalau fakta bahwa Ronaldo bermain di luar Eropa membuatnya tidak dibutuhkan lagi, juga mengingat usianya yang sudah tua. Meskipun begitu, Martinez tetap bersikukuh untuk membawa Ronaldo ke Selecao. Menurutnya, meskipun sudah tidak bermain di Eropa, Ronaldo masih sangat berpengaruh bagi timnas. Martinez mengatakan kalau Ronaldo punya semua kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat timnas. Kami memiliki 3 cara untuk menganalisis pemain: kualitas individu, pengalaman, dan komitmen. Cristiano Ronaldo adalah pemain yang lengkap. Dia adalah contoh bagi ruang ganti, contoh untuk sepak bola Portugal dan dunia. Kami membutuhkan pengalaman dan kebijaksanaannya untuk para pemain muda, ucap Martinez dikutip dari Goal.com. Di jeda internasional ini Ronaldo memang dipanggil ke timnas meskipun usianya sudah 38 tahun. Di pertandingan lawan Slovakia kemarin ia bahkan bermain 90 menit dan menjadi kapten. Meski tak mencetak gol, Portugal masih bisa menang 1-0, tapi Ronaldo mendapat kartu kuning di menit ke-62. Kartu kuning inilah yang membuatnya kena skorsing 1 pertandingan. Sebab itu sudah jadi kartu kuning ketiganya di ajang kualifikasi Euro 2024 ini. Karena skorsing tersebut, Ronaldo tidak bisa ikut bermain melawan Luxembourg. Padahal itu bisa jadi pertandingan ke-202-nya bersama timnas Portugal. Meskipun kapten dan bintang Portugal Cristiano Ronaldo tidak bisa tampil, tapi para penggawa De Selecao tidak mau mengendurkan serangan. Sebaliknya, mereka bermain sangat menekan sejak menit awal. Pasukan Roberto Martinez bermain dengan pertahanan 70%, penguasaan bola. Mereka tidak menyisakan banyak ruang bagi Luxembourg untuk menyerang. Portugal juga mencatatkan 13 tembakan di babak pertama. 4 diantaranya adalah tembakan tepat sasaran. Masing-masing dari 4 tembakan tepat sasaran itu juga berbuah jadi gol. Uniknya, ke-4 gol yang dicetak Portugal di babak pertama dicetak oleh pemain bernama Goncalo. Gol pembuka dibuat oleh Goncalo Inacio di menit ke-12. Itu jadi gol pertamanya untuk timnas Portugal. Hanya 5 menit berselang giliran Goncalo Ramos yang menggandakan skor. Ia kembali mencetak gol di menit 33 dan membuat skor jadi 3-0. Tapi tepat sebelum babak pertama berakhir di injury time, Goncalo Inacio kembali mencetak gol. Ia membuat Portugal unggul 4-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Luxembourg sebenarnya berusaha untuk membalas dengan bermain lebih menyerang. Namun malah Portugal yang bisa menambah keunggulan. Kali ini giliran Diogo Jota yang mencetak gol di menit 57. 10 menit kemudian giliran Ricardo Horta yang mencatatkan namanya di papan skor. Diogo Jota jadi pemain ketiga yang mencetak brace di pertandingan ini. Lewat golnya di menit 77, Portugal bisa unggul 6-0. Tapi permainan masih bisa berlanjut. Bruno Fernandes yang sudah 2 kali mencetak assist kini mencetak gol di menit ke-82. Pesta gol pun ditutup dengan gol Joao Felix di menit 88. Skor 9-0 adalah rekor kemenangan terbesar mereka. Rekor kemenangan terbesar mereka sebelumnya adalah 8-0. Skor ini telah Portugal ciptakan 3 kali. Yang pertama lawan Liechtenstein tahun 1994. Kemudian kembali lawan Liechtenstein di tahun 1999 dan terakhir lawan Kuwait di tahun 2003. Roberto Martinez pun mengaku puas dengan performa yang ditampakkan anak asuhnya di pertandingan ini. Bagi kami ini adalah titik awal, tim memiliki kesinambungan, namun kami tetap terus dan harus bekerja dan berkembang.
Kemenangan ini sangat penting bagi kami. Kita bisa melihat para pemain di bangku cadangan memiliki gagasan tentang apa yang bisa mereka tambahkan ke dalam skuad. Skuad ini layak untuk menciptakan sejarah, ucapnya dikutip dari ESPN. Kalian mungkin bisa berargumen, lawannya cuma Luxembourg. Tapi jangan lupa, Luxembourg telah mengemas 10 poin dari 5 pertandingan dan duduk di peringkat ketiga. Mereka juga menang melawan Bosnia dan Islandia sebelum kalah telak di pertandingan ini. Dan dari hasil ini pula muncul pertanyaan apakah Portugal masih butuh Ronaldo? Diogo Jota setelah pertandingan ini berkata kalau kemenangan ini adalah titik referensi bagaimana seharusnya Portugal bermain. Kami masih berada di era baru dengan pelatih baru dan kami masih menerima ide-ide dari pelatih. Tapi hari ini kami menetapkan titik referensi yang cocok untuk dilihat di masa depan, ucap Jota dikutip dari ESPN. Meskipun begitu, seperti kata Martinez sebelumnya, Ronaldo tidak dibutuhkan hanya dari skill individunya saja, tapi juga pengalaman juga bimbingannya kepada para pemain muda. Jelas Portugal memiliki kedalaman yang cukup di posisi Ronaldo. Portugal tidak akan kekurangan striker jika tidak ada Ronaldo, tapi tambahan pemain sekelas Ronaldo akan meningkatkan kualitas tim manapun. Berbicara soal pemain penting yang lebih patut jadi sorotan mungkin Bruno Fernandes. Ia mencetak gol kemenangan di laga lawan Slovakia kemarin, dan di pertandingan ini, gelar Man of the Match patut ia sandang. Ia benar-benar bermain bagus dan sama sekali tidak egois. Umpan-umpan progresifnya membuat permainan Portugal terus berjalan dan terus mengalir. Ia mencetak 3 assist dan 1 gol di laga itu. Jika performa ini berlanjut, Bruno bakal jadi aset yang sangat berharga untuk Portugal di Euro 2024 nanti.